Kalau misalnya ini kan dari tadi kita ngomonginnya kalau disabilitas menjadi pelaku. Ya. Nah itu. Dari tadi kan kita ngomong gitu. Bagaimana kalau misalnya disabilitas sebagai korban? Nah, yang udah itu kebanyakan cuma nyampe kepolisian. Iya, kan? Ini nih yang paling menyakitkan. Dari mana lo? Dari kampung. Amat, berjumpa lagi di podcast Rumi. Lo kayak nggak semangat. Aduh. Apa kabar nih buat teman-teman? Kita bertemu lagi ya di podcast Rumpi Rumi. Ada yang ngantuk guys, makanya mau ngomong terus. Sok. Tapi topiknya lumayan bagus lah buat teman-teman. Berat nggak berat? Sebut berat mah nggak dibawa-bawa. Tapi kadang-kadang menjengkolkan. emang masyarakat perlu tahu juga ya masalah-masalah gini. Masalah apa? Makanya jangan bermasalah gitu ya. Apa sih? Apa sih nggak jelas? Kan ini namanya teh ada sebelum podcastnya berjalan kita ngasih apa namanya teh? Intro. Dibuka dulu. Jangan bermasalah. Nah, ini topiknya. Kalau bermasalah. bermasalah. Jadi gitu ya? Iya. Benar nggak Mal? Tadi dapat berita dari Maldi. Pas datang dapat berita dari Maldi. Teh katanya ada disabilitas yang ini kopi siapa ini? Ditahan karena repost apa? Repost ini katanya bully. Gitu Mal. Ini jadi ada di Jakarta bulan September tahun lalu pas lagi rame-rame rusuh ada disabilitas mental ya? Intelektual. Disabilitas intelektual yang nge-repost postingan yang isinya kritik terhadap Jenderal Kapolri. Terus dipenjara orang ini. Ada ininya ya di Kompas artikelnya. Kirimin ke saya nih. Sok atuh Bu Yani. Iya itu ngelihat nggak dari sekian banyaknya malah baru tahu dari Maldi ada berita itu. Taunya teh anak-anak mahasiswa aja yang kena gitu kan. Ternyata di situ ada salah satunya ada disabilitas juga. Itu padahal mah kan harus dilihat dulu ya. Jangankan yang disabilitas, yang non disabilitas aja kemarin sebenarnya nggak layak juga kena hukuman, apalagi ini disabilitas intelektual. Gitulah. Ya makanya kadang-kadang ya makanya bukan dilarang kreatif ya, tapi makanya zaman sekarang mah harus lihat dulu ya. Kalau kita mau bertindak apapun ya. Makanya kan itu kan katanya gara-gara AI ya. Ada konten AI. Konten AI sebenarnya, makanya ada baiknya ada buruknya ya itu sebenarnya mah. Ya, iya makanya bagaimana kita menyikapinya dan mengambilnya. Kan tapi maksudnya yang disorot ini justru ini gara-gara membaca artikel orangnya kebetulan sudah dibebaskan. Iya. 2 hari atau 3 hari yang lalu udah dibebaskan. Karena ada pembelaan ya. Tapi ya dia jadi dijatuhi vonis hukuman sekitar 5 kalau nggak salah 5 bulan 3 hari apa 5 bulan. Lumayan 5 bulan juga. Itu kan tapi dia ditangkapnya dari September tahun lalu, berarti kan mestinya udah 5 bulan. Jadi sebetulnya dia tidak dapat keringanan dalam tanda kutip ya, keringanan karena sudah menjalani masa hukumannya. Cuman kan kalau misalnya ngelihat ini si pelaku yang dia ditersangkanya kan disabilitas intelektual ya, yang mungkin ada ketidakmampuan untuk berpikir secara yang baik atau benar, atau enggak gitu ya, misalnya kayak gitu. Mana yang serius dan enggak gitu ya. Nah dari situ makanya malah dikirimin ke Teh Yani karena malah jadi mikir
bentar, kalau misalnya disabilitas berurusan dengan hukum, itunya terjerat kasus hukum gitu. Iya. Kemudian apa sih yang menjadi haknya teman-teman disabilitas teh gitu? Secara di pendampingan utamanya ya, pas beliau tertangkap ada pendamping untuk kasusnya, nggak sendiri main tangkap aja gitu kan udah jelas dari. Apalagi disabilitasnya beda ya. Iya, paling kan diajak ngobrol juga mau nyambung gimana gitu kan, gitu. Itu kan pendampingan yang orang yang memang tahu juga tentang si orang tersebut gitu, si pendampingnya. Jangan asal pendamping juga nggak bisa gitu. Pihak keluarga kerabat yang memang paham anak tersebut, harusnya satu secara pas di peradilan ya harusnya kan didamping dari awal kan. Nah ketika dia ditahan apa layak apa enggak itu teh ditahan gitu kan sampai masuk penjara kan itu teh sampai 5 bulan gitu, perlakuannya seperti apa kita juga nggak tahu di sana gitu kan. Nggak ada berita di perlakuannya di selama 5 bulan di sana seperti apa. Intinya dari awal dia ditangkap itu harusnya ada pendampingan gitu dari si keluarganya juga, jangan mengabaikan gitu. Ketika keluarganya tidak mampu untuk sendiri, dia cari orang yang benar-benar bisa mendampingi. Ya kan cari orang yang bisa dipercaya untuk bicaranya gitu dengan si disabilitasnya. Kan pihak dari berwajibnya juga kan ya belum tentu paham dengan kedisabilitasannya. Iya, memang banyak yang masih belum paham. Pihak kepolisian apa ya sejajarnya gitu, disabilitas saja kan tidak makanya paham dengan kedisabilitasan semua yang ada gitu. Iya, sebenarnya kan dari dulu ketika banyak kasus-kasus disabilitas cuma sampai di kepolisian aja. Yeah. Karena ya itu ketidakmampuannya yang berwenang untuk menangani gitu, bingung gitu kan. Padahal kalau mereka mau bekerja sama dengan organisasi-organisasi disabilitas gitu ya atau komunitas-komunitas disabilitas yang memang paham, itu harusnya itu ada yang mendampingi gitu kan. Sebenarnya bagus juga ya, jangan sampai bahwa ada disabilitas kebal hukum, nggak juga. Kalau dia melakukan kesalahan kan emang harus, emang bagus sih zaman sekarang ya, kan mereka disabilitas juga minta hak ya. Pas ada haknya, apalagi di ranah hukum, makanya jangan sampai jangan sampai berkaitan dengan hukum lah. Berurusan, janganlah, apalagi disabilitas ya, mau sekarang ada pendampingan ada apapun, jauhkanlah, masalahnya ya repot lah kalau urusan yang gitu. Ya, tapi kan dari pihak-pihak juga jangan sedikit-sedikit kesindir, sedikit-sedikit kesindir. Susah sih Bu, ya namanya juga manusia, apalagi kebanyakan kan sekarang mah kasusnya dari internet ya. Yang bukan berhadapan gitu ya. Ya maksudnya gini ya, orang-orang para petinggi juga gitu nggak bisa main comot aja ketika ada rakyatnya salah ngomong dikit comot gitu kan. Emangnya kalian tuh tidak pernah punya salah gitu ya, gitu kan, salah sedikit mah wajar-wajar aja, apalagi orang dengan kebutuhan khusus itu, punya kebutuhan khusus seperti yang terdakwa ini kan. Sebenarnya nggak jadi masalah sih ya kalau emang benar salah mah, tapi kan harus tahu benar gitu ya masalahnya apa gitu. Masalahnya nggak pugut ya. Menurut saya mah nggak sepele deh cek saya mah. Yang tadi ya, ini soalnya nanti juga dapatnya dari Tempo untuk kasih konteks ke teman-teman yang dari Tempo guys, kata Maldi juga. Dapatnya dari Tempo, gitu ya. Valid gitu. Ya kalau ada kesalahan jadi yang dimarahin Tempo. Jangan saya ya. Karena Puput baca dari Tempo. Jadi gini, beritanya tuh judulnya repost konten AI tentang Kapolri, kemudian disabilitas divonis 5 bulan. Jadi seorang penyandang disabilitas intelektual asal Tambora dihukum karena mengunggah ulang. Jadi dia nggak bikin. Mengunggah ulang. Dia cuma ngebagiin aja lah. Bagikan mengunggah ulang video AI yang mengkritik Kapolri. Gitu. Kenapa nggak diusut yang bikinnya ya? Nah itu dia. Jadi kenapa ya? Salah tangkep? Apa salah tangkep Bapak teh ya? Mungkin. Nah gitu. Tapi maksudnya
Lalu kemudian apa ya? Kalau misalnya ada teman-teman disabilitas di luar sana yang lagi apes, misalnya jadi bersangkutan atau berurusan dengan hukum, kemudian apa yang terus tadi menarik kalau kata Bang Ajo, jangan gara-gara merasa disabilitas terus jadi kebal hukum. Enggak. Karena kan kita juga pernah dapat contoh juga kasus Agus yang yang di Bali, Lombok ya. Agus yang itu kan itu juga sama-sama disabilitas. Iya. Tapi yang ini mah lebih layak dihukum. Kemudian ini menurut kita diskusi di belakang kamera tadi, ini kayaknya nggak layak deh kalau harus jelas masalahnya sebenarnya mah, nggak ngasal main tangkap itu. Dan harus pilih-pilih juga, kayak si penegak hukum tuh jangan asal cabut, asal jangan comot gitu. Menurut saya mah penting nggak sih kalau orang tersebut dicomot gitu? Apa sih emang pengaruhnya konten itu ketika di repost lagi gitu kan? Nggak usah marah juga gitu, maksudnya kalau di repost gitu, gara-gara repost itu jadi korban teman disabilitas gitu kan? Ya makanya kan ini mah sebagai masukan buat kita ya. Boleh bertutur kata gitunya, tapi harus punya aturan juga ya Maya. Jaga batas. Ya kayak ginilah banyak kasus dari pembulian teman, dari canaan ya. Dari candaan jadi bulian. Kadang-kadang kan orang mah merasa asik nih. Biasanya kalau bahasa Sunda mah ngadedetkeun batu mah paling asik gitunya. Itu kan paling resep. Ujung-ujungnya kan bisa begini juga nanti mah. Jadi baku hantam. Enggak, bukan. Bisa di emosi balik jeruji. Bisa dikurung. Kayak inilah satu penipuan. Terus pelecehan seksual, memakai bukan haknya, memakai uang bukan haknya, korupsi kayak gitu. Itu kan ini mah yang kebayang sama saya Bu, asalnya kan dari biasa-biasa gitu kan, biasa-biasa diperkuat sama diri pribadi itu menjadi halal menurut dia, itu merugikan orang, itu kan ujung-ujungnya ranah hukum. Tapi hati-hati jangan kebalik, ketika disabilitas sebagai pelaku enak aja main comot, tapi ketika disabilitas sebagai korban cuma sampai ke polisian doang, tidak sampai ke jalur hukumnya. Ini kebanyakan kalau disabilitas sebagai korban, nggak pernah sampai ke jalur hukum, paling cuma sampai ke polisian. Nah, ini makanya yang harus dengan banyak dalih alasan ini itu gitu. Makanya kan kepengen saya lah sebagai disabilitas ada hukum taati, terus hargain juga maksudnya bukan ya si disabilitasnya yang berurusan dengan hukum bisa harus dihargai juga gitu. Maksudnya jangan ada yang misalnya udah hukum Ini ada ininya soalnya, balik lagi yang ngeluarin Tempo lagi nih kebetulan. Jadi ada artikel tanggal 3 Juni 2025 tahun lalu nih. Judulnya gini, begini penanganan kasus pidana yang melibatkan disabilitas intelektual. Ini tata cara. Tuh ada, memang ada sebenarnya. Nah ini ada mengutip dari seorang aktivis dan lawyer ya, namanya Happy Sebayang. Jadi kata dia harus ada penyesuaian. Pernah ketemu. Karena gini, harus menyertakan pendamping dari keluarga atau kerabat dekat mereka. Itu tidak dilakukan dengan cara di BAP. Dan polisi tidak perlu memakai seragam ketika meneliti atau menyidik kasus tersebut. Bukan. Kata dia webinar, jadi ada webinar tentang penguatan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serius banget. Berat, serius. Soalnya kan si disabilitas ini bukan pelaku yang kekerasan yang jahat benar-benar gitu ya. Pun kalau misalnya terjadi tetap ada etikanya, ada aturannya, caranya. Mau dia salah emang benar salah juga, emang perlu diadili, tapi dengan treatment yang berbeda gitu dengan yang pada umumnya. Ada hak-haknya. Ini pernah ketemu sama Happy Sebayang ibu-ibu apa bapak? Iya, ibu-ibu kayaknya pernah ketemu deh yang di Bapak Rida. Lupa lagi deh, banyak kegiatan soalnya. Nah ini menurut Happy dalam pemberkasan berita acara pemeriksaan
polisi maupun tenang, Bu Yani tenang. Dari mana, Bu? Dari mana lu? Polisi maupun penyandang disabilitas intelektual yang terlibat sebagai pelaku, saksi atau korban tidak duduk dalam sebuah ruangan formal seperti pemeriksaan pada umumnya. Betul, seharusnya. Terus penyidik duduk di samping keluarga atau pengacara penyandang disabilitas intelektual, kemudian mencatat dan mengambil intisari dari pembicaraan antara keluarga dengan penyandang disabilitas itu, kata Bu Yani ini. Terus dalam pemeriksaan tersebut, penyidik kepolisian tidak dapat langsung menanyakan kepada korban, melainkan menitipkan pertanyaan kepada keluarga atau kerabat korban yang dipercaya. Ya, yang disertakan Iya. di penyelidikannya, Iya. gitu, di penyelidiknya gitu. Jadi intisari yang dikomunikasikan oleh pihak keluarga kepada pelaku atau korban dengan disabilitas intelektual inilah yang kemudian dijadikan BAP. Katanya begitu. Dan Iya, ternyata ada. nemu nih Mari nih, ternyata memang diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tuh, bahwa belum. nih berikut adalah langkah-langkah penanganan disabilitas dalam kasus hukum. Harus ada pendampingan wajib. Iya, Ya, itu teman-teman harus. bisa cari sendiri lah, namanya pokoknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Iya, wajib itu memang harus. Yang tuli harus ada ini. Ya, JPI, ini bebas himbauan bersyarat. juga buat teman-teman yang punya saudara ya, yang punya saudara dengan disabilitas. Apa sih namanya, disabilitas Intelektual. Intelektual. Ya bisa apa, harus dijagain juga ya. Maksudnya teh didamping ya, kalau dia bermain didamping juga kan, yang namanya jangan beraktivitas sendiri. Maksudnya teh harus ada pendampingan, pengawasan perlu, Bu. Kadang-kadang kan yang namanya juga mental ya, maksudnya dia Intelektual. Maksudnya intelektual Mental berbuat intelektual. apapun kata dia mah ya biasa-biasa, tapi kan namanya juga disabilitas yang beda gitu ya, bahwa si keluarganya juga harus paham itu, apalagi kalau main dengan masyarakat gitu ya. Kadang-kadang kan ada bulian yang nggak enaknya keluarganya, itu jadi masalah juga gitu. Ya memang karena kalau disabilitas intelektual itu mereka kadang ketemu orang baru itu malah takut ya, jadi kenapa perlu pendampingan. Dan mereka juga akan bicara dengan orang yang dia percaya gitu, dengan orang yang dia kenal. Ketika di BAP kemudian ujug-ujug ada dia kenal, dia nggak akan bicara gitu, bakal memperhambat juga gitu penyelidikan. Rasa takut pasti penyidikan, iya. Makanya ketika ada korban secara disabilitas intelektual, memang ada treatment khusus sama teman-teman tuli. Begitupun dengan netra, walaupun secara bicara dia jelas gitu ya, tapi penglihatan terhambat. Nah, ini kadang-kadang pendampingan sama orang-orang psikolog ya perlu ya. Orang psikolog. Ya, maksudnya kan mereka paham juga dengan kedisabilitasan. Intinya mah dia dengan orang yang terdekat, dari orang rumah yang terdekat aja itu dulu Orang yang paling dekat aja, karena nggak akan bicara karena kan paham tahu keseharian gitu, bahwa mereka ini ini teh kebiasaannya begini gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah juga nggak mungkin lah kayak orang ini diem aja gitu ya. Kayak teman-teman kita yang tuli kan, mereka nggak, dengan orang yang kurang kenal mah nggak begitu cerita kan. Kalau dengan orang yang udah kenal mah sama sih nih. Iya juga, sama gitu. Ya jangankan gitulah, kita aja yang disabilitas fisik ya, kalau nggak kenal amat mah nggak akan ngobrol panjang. Kecuali kasus yang di Lombok apa Bali itu mah secara mental dan intelektual sehat, cuma secara fisik pun kan hanya tangan yang pelecehan. Iya, apalagi yang namanya pelecehan gitu kan ya. Makanya buat teman-teman disabilitas ya, bertutur kata itu sangat diperlukan sekali. Ya makanya adab akhlak tuh nomor 1, attitude. Masalahnya kan kalau ujung-ujungnya ranah hukum itu kan merugikan pihaknya. Ya kayak menghina orang, mencuri barang orang kan merugikan orang lain gitu. Ya makanya kita jauhin gitu. Ya, tapi yang kasus kemarin itu yang repost itu emang merugikan. Dan menurut kita mah nggak rugi. Kritik lah kalau itu mah bagus, kritik ngebangun orang.
Iya kritik bagus, tapi kan kalau yang sama yang kenanya itu kan merugikan dia, kan gitu. Maksudnya Makanya menurut saya mah ya apalagi ini dengan keterbelakangan mental ya, maksudnya teh harus paham juga lah. atau kalau mau nyiduk juga, mau nangkep juga dipikir dulu, dianalisa dulu, dilihat-lihat dulu, dibaca dulu, jangan main tangkap aja gitu kan. Emangnya nggak ada yang nggak pernah salah gitu, dah semua orang mah pernah salah ya. Ada gini Tayani, Mang Ajo, ini masih dari yang UU yang tadi ya, UU nomor 8 itu gitu nih, masih dari yang tadi lah pokoknya. Jadi salah satunya Tahun adalah 2016. pertimbangan hukum, UU nomor 8 tahun 2016. 16. Jadi salah satu poinnya adalah tentang pertimbangan hukum, karena berdasarkan pasal 38 KUHP nasional, penyandang disabilitas mental atau intelektual yang melakukan tindak pidana dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan rehabilitas. Iya. Jadi bukan dipenjarakan, bukan dikurung, tapi di dilihat dulu. rehab, kayak korban narkoba. Nah, misalnya gitu Itu kayak gitu misalnya, itu kan kalau cuma pengguna mah direhab kan. Kecuali pengedar. Kalau pengedar mah jualan. Ya tangkap. Jualan. Dia dapat Perlu ditahan itu mah. untung, Karena merugikan orang lain. kurang lebih gitu. Ngabisin duit orang. Habisin duit orang lain. Emosi saya sih, masalahnya nggak lah zaman sekarang ya. Karena lapangan pekerjaan aja sangat susah ya Mal ya. Terus digunakan dengan tidak baik gitu ya. Jangan diajarin nanti disabilitas jadi itu, jangan. Ya enggak, maksudnya kayak justru Jangan jangan, diajarin. maksudnya satu ya itulah biasa. Siapa lu? Dari mana tuh? Makanya pergunakanlah waktu itu sebagus mungkin ya. Kalau mau bercanda ya bercanda. Banyak kan kasus-kasus dari hal yang sepele, jadi jangankan sama teman-teman, ibu sama anaknya, ibunya bisa dibunuh sama anaknya, ya itu kan hal yang Kita mah nggak usah cari contoh di yang luar. Contoh mana kita lagi main bully aja dikit lah langsung perang dunia kan. iya, itu kan ya maksudnya saya pernah ngerasain juga sih, anak saya dibully sama anak saya juga dilawan, namanya juga anak ya. Kan masalahnya jadi panjang. Kalau anak-anak mah kan pola pikirnya cuman saat itu udah, nanti juga cantelan lagi ya. Ya Mal, anak-anak mah kan cantelan lagi. Tapi kan kalau orang tua yang punya pola pikirnya beda, itu akan manjang, akan bisa bertahun-tahun, akan bisa membunuh juga. Itu teh. Ya itu Jangan, mah Pak. dari kasus, makanya kan satu contoh, jangan kita harus tahu juga gitu bahwa dari pembulian itu menjadi masalah, makanya jauhi hal seperti itu. Memakai uang bukan haknya, apalagi punya jabatan, oh ini uang banyak ya, loba duit lah, pakai beli sepatu Converse, pakai nonton, pakai kemana. Merasa aman gitu ya karena disabilitas. Perasaan aman, disabilitas mah Karena aman. punya ya. disabilitas. Lama-lama aja yang udah lengkap ke bumi, nyenak borogol. Selamat malam. Siapa lu? Anda ikut dengan kami, Pak. Udah. Siapa lu katanya? Nah, tapi Siapa juga lu? Ada gini, kalau Mali juga, Mali jadi mikir juga salah satunya gini. Berarti perangkat hukum kita juga harus mengenal Iya. disabilitas. Nah, di sekolahnya tuh harusnya Nah, ada. makanya kan banyak lah sekarang komunitas disabilitas, apalagi suatu lembaga Di Akpol ada kurikulum Ya, tentang maksudnya isu perangkat hukum disabilitas. apapun ya kan, karena perangkat hukum Iya. ada- Iya, banyak semua ada lah. polisi, ada tentara, ada hakim, ada jaksa, dan lain-lain itu harus. Iya, harus mengenal, karena mereka menjalankan fungsi pelayanan publik kan. Iya. Sementara disabilitasnya adalah bagian Ada, dari publik. iya. pengayom masyarakat kan global ya, disabilitas termasuk. Iya, itu semua harus ada. Kayaknya asik juga ya kalau saling gitu ya, dari Wah. mau dari kepolisian, Jadi semua ya. mau dari ranah hukum, mau dari pendidikan gitu. Oh, nyaman hidup di Indonesia kayaknya. Jadi di dunia pendidikan semua ada matkul Paham gitu gitu ya. ya dengan oh disabilitas teh begini kan aturannya, bukan aturan ya. Cara SOP-nya gitu lah. Ada gini Teh Yani Mang Ajo. Nah, ini kata penyidik tindak pidana muda tingkat 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Endang Sri Lestari. Ini soalnya dari yang artikel Tempo yang tadi ini, bersambung ya. tentang cara menangani disabilitas yang terjerat kasus hukum lah gitu. Dia bilang gini, saat
Saat ini Direktorat PPA dan PPO itu apa tuh PPO? PPO-nya apa ya? Kalau PPA perlindungan anak kali ya? Iya. PPO-nya ya itulah PPO lah ya. Sudah mulai menyusun baru 3 Juni 2025. Berarti baru Sudah mulai menyusun panduan untuk disabilitas berhadapan dengan hukum, meskipun belum semua pemenuhan aksesibilitasnya di kantor kepolisian memadai. Tapi bagus daripada enggak. Kata dia gini, tapi kami berusaha untuk memenuhi penyediaan seperti bidang miring, yaitu apa? Ya. Apa sih namanya? Ram. Ya. Kamar mandi yang terakses bagi penyandang disabilitas hingga lift yang memiliki tombol braille, katanya di forum yang sama. Kendati demikian, Endang mengakui penyandang disabilitas memang belum sepenuhnya dilibatkan sebagai subjek hukum. Alasannya, masih banyak personil kepolisian yang belum mengerti mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini dia baru ngomong tentang polisi karena memang sama-sama polisi. Iya. Sementara kan kalau ngomongin tentang perangkat hukum mah bukan hanya berhenti di polisi. Banyak gitu. Jadi hakim oke kudu. Iya. Ya hakim juga harus memahami dan jadi supaya nanti kalau misalnya ada disabilitas yang terjerat kasus hukum dia juga punya penilaian lain ketika memutuskan sesuatu gitu. Betul. Terus kayak kantor kejaksaan juga emang harus akses disabilitas juga. Kan bukan kalau di Bandung udah mulai itu. Iya, maksudnya kan emang harus harus terlibat semua. Ya maksudnya kan dari satu pihak disabilitasnya dan ranah-ranah hukum atau pendidikan. Nah, kalau untuk infrastrukturnya jangan ngasal ada tapi nggak layak guna gitu. Iya, makanya kan kalau misalnya ini kan dari tadi kita ngomonginnya kalau disabilitas menjadi pelaku ya. Nah, itu. Dari tadi kan kita ngomong gitu. Bagaimana kalau misalnya disabilitas sebagai korban? Nah, yang udah itu kebanyakan cuma nyampe kepolisian. Itu dia, kan? Ini nih yang paling menyakitkan. Karena kan sama, maksudnya. Iya. Berarti kan punya hak yang sama untuk ya. dapat perlindungan, keadilan. Kan, gitu. Banyak alasan dengan kadang-kadang sih ada keluarga yang malu kalau korban pemerkosaan kan. Ya. Akhirnya udah ditutup. Terus ada yang merasa tidak tidak jelas bukti gitu kan, karena netra gitu kan si korbannya, tahu dari mana bahwa itu pelakunya gitu kan. Terus si tuli, walaupun penyandang tuli dia tahu siapa pelakunya, tetap kadang-kadang tidak sebelum ada JBI, makanya insya Allah juru bahasa isyarat. Nah, makanya di Jakarta udah di mana-mana ya di kepolisian itu selalu ada JBI gitu. Penting banget JBI ini untuk korban teman-teman tuli. Sekarang biarpun ada berita apa, kalau nggak paham dengan bahasanya nggak ada yang paham, susah buat nginfoin lagi ke orang lainnya. Sebenarnya memang kita tuh agak-agak tentang hukum itu ya agak miris sebenarnya, karena ketika disabilitas yang sebagai korban gitu ya, itu sangat minim sekali gitu. Oh iya, ingat nggak Bu, waktu yang ada kasus di daerah Kabupaten Bandung tuh, yang mau kita ikut, bukan ngurusin sih, kita ada kepedulian juga, pas ujung-ujungnya kan masalahnya jadi komplit, jadi panjang juga ya, harus dengan ranah hukum, harus dengan warga setempat, dengan RT RW kan. Satu masalah disabilitas, dia dengar-dengar kan ada mentalnya, ada ini juga katanya. Itu kan nggak bisa gagabah gitu, kata bahasa Sunda mah. Iya, pernah ada kasus. Jadi intimidasi gitu di keluarga. Soal ini sih warisan, lebih ke warisan gitu kan. Masalah disabilitas. Jadi haknya disabilitas ini di keluarganya, kan akhirnya anaknya jadi kena mental gitu. Nah itu kan nggak ada salah satu komunitas menangani juga nggak sanggup menangani akhirnya. Ngomongnya urusan internal, padahal kan itu harus dibantu juga si disabilitasnya. Kalau nggak dibantu ya nggak selesai. Karena kan dirugikan mal. Makanya dulu ada bahasa bahwa disabilitas tidak berhak punya warisan, tapi sekarang sudah dirubah kan. Dia ada undang-undangnya kan. Emang gimana? Iya, dulu mah kan karena tidak layak ya. Jadi disabilitas itu tidak layak untuk mengelola gitu kan. Jadi tidak dapat warisan gitu kan, apalagi mental intelektual gitu.
netra tuh itu banyak itu dulu mah. Padahal mah kan hak ya. Iya, makanya ini kan yang ini juga kan udah hidup juga katanya udah untung kan kebanyakan kayak gitu. Bener juga ya Mak bahwa masyarakat Iya. Bener juga ya makanya nggak stres gimana. Masyarakat luas gitu ya, apalagi disabilitas gitu ya, kalau nggak paham, nggak tahu info kayak masalah gini ya. Ya nantinya kan kalau ada kejadian di warganya kan minimal kalau tahu dengan ini teh kalau ada kasus gini jalannya harus ke sini gitu ya. Emang harus paham juga gitu. Kita harus semua tahu lah, mau ranah hukum, mau ranah pendidikan, apalagi sekarang mah ada di sosmed itu semua pendidikan gitu ya, ilmu teh banyak pendidikan sih. ya, Informasi ya kayak bercocok tanam ada, nggak usah sekolah ya nama. Makanya sekarang disabilitas juga diajar penanganan kasus di LBH itu ada pararegal. Pararegal ada biar biar melek ke hukum lah disabilitas. Ya paham minimal tahu info gitu. Iya. Andai kata misalnya di luar sana ada penonton kita yang menjadi korban misalnya dalam kasus kriminal apapun, tapi dia menjadi korban dan dia seorang disabilitas nih. Terus nggak dikuat gitu ya. Kira-kira harus bisa kira-kira kalau misalnya pengen dapat bantuan bisa menghubungi siapa teh? Ada kenalan nggak? Ada LBH di LBH Kota Bandung. LBH Kota Bandung namanya. Iya. Kabupaten juga ada? Nggak ada, cuma satu baru LBH di Kota Bandung. Oh LBH. Iya bisa ke PBHI. PBHI ya? Iya PBHI. Siapa tahu. Bisa kalau di Bandung gitu. Ya, kalau Bandung Raya gitu minimal Bandung Raya gitu aja bisa ke PBHI, bisa ke LBH Bandung. LBH Bandung. Iya LBH Bandung. Iya berarti itu dicatat kawan-kawan. Bisa ke situ pengaduan untuk pembelaan ya, pendampingannya. Untuk pendampingan nanti mungkin mereka juga melibatkan teman-teman disabilitas juga yang bisa bantu kayak gitu karena kan ada teman-teman juga yang udah belajar pararegal. Makanya sih sebenarnya perlu banyak lagi disabilitas yang belajar tentang pararegal biar nggak buta hukum juga. Iya harus melek. Jadi kan mereka ketika di BAP atau gimana mereka bisa itu kan ya, jadi konklusinya mungkin kalau keluarga anggota keluarga disabilitasnya juga harus ngerti lah inilah. Minimal ya tahu info gitu mah. Harus ngerti bukan minimal kayaknya memang harus paham. Ya kan contohnya kan bukan orang lain gitu. Jadi contoh kembali ke diri sendiri ketika mendapat kasus anak sendiri seperti apa. Beberapa kali kasus kan punya anak kita dari kasus kecelakaan, kasus di sekolah gitu. Tapi alhamdulillah ketika paham walaupun nggak banyak gitu ya soal hukum gitu akhirnya bisa selesai dengan sendirinya. Iya. Kayak gitu. Satu tidak apalagi kalau dirugikan gitu ya. Iya. Terus dipendam gitu malu. Dan kita kan merugikan diri sendiri. Apalagi kita tahu ada undang-undangnya kan kita bisa ke pasal-pasalnya itu kan orang juga lebih takut tuh iya ya. Jangan mereka merasa berhadapan dengan kita disabilitas kemudian seenaknya. Gitu, itu juga hati-hati gitu kan. Dan begitu pun juga sebaliknya disabilitas bisa jadi seenak. Nah itu, pokoknya antar disabilitas dan non disabilitas kita sama-sama masyarakat Indonesia, sama-sama makhluk Tuhan. Jadi jangan saling, kata Sunda mah ngededetkeun ya, saling menjatuhkan gitu ya. Ya bareng lah gitu ya. Hidup normal-normal aja gitu. Nggak usah menurut saya yang terpenting mah beretika sih sebenarnya. Iya, ketika adab dan etikanya sudah ada, dia akan menjaga. Apapun perkataannya karena itu nomor satu. Kalau dia punya etika, apapun yang mau dilakukan itu merugikan orang lain gitu dan merugikan diri sendiri akan paham. Tidak beretika bisa menghancurkan paham dengan itu gitu, paham dengan sendirinya lah. Bisa menghancurkan semua ya kalau tidak beretika ya. Hidup mah yang penting mah asik-asik aja. Ya, pokoknya mah pesan saya mah teman-teman untuk teman-teman disabilitas sebenarnya pentingnya belajar tentang isu hukum itu ya untuk disabilitas, belajar pararegal. Ayo sama LBH kita belajar lagi, PBHI yang mau juga menggandeng gitu ya teman-teman komunitas disabilitas, belajar isu-isu disabilitas tentang hukum biar kita nggak buta hukum, melek hukum dan tidak bisa dibohongin juga. Udah 5 bulan, udah masuk 5 bulan baru aja. Padahal sebelum masuk udah harus pembelaan udah gencar gitu ya. Kayak gitu. Nah, itulah sih teman-teman. Jadi satu ilmu juga ya.
Ya buat teman-teman yang tadinya ngapain sih, nggak penting, tapi kan penting buat saya kita. juga masih harus banyak belajar sih. Yes. Ya untuk isu hukum, karena ini mah luas buat disabilitas, dari ragam disabilitasnya juga Ya gitu kan. kalau di Rumi mah kan pingin memberi satu info tuh yang emang bisa berguna buat teman-teman, Bermanfaat buat teman-teman. penonton Rumi gitu. Kalau cuman ngocoblak doang mah bau siapa lu gitu. Apa? Dari mana lu? Udah ya teman-teman, nih Kang Ajo kayaknya mau ada tugas Bawa negara dulu. iya, Oh. tugas yang jadi sebenarnya masih seru sih soal hukum nih, pengen lah kita belajar lagi di Rumi juga ya tentang para regalnya. Tapi kalau ada Gitu. yang mau minta info ke Rumi, kalau ibu paham dan kita ada ya sedikit ilmu, Ya kita masih boleh sharing lah. aja, boleh nanti kita panggil ya. komen aja. Itu teman-teman sampai sini dulu. Ini mau ada yang ini langganan, ada apa? Ada jemputan. Oh iya. Ada jemputan guys. Ini biasa ojek. Ayo, ojek pribadi, bukan ompang. Ya teman-teman, sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di Episode yang akan datang. dengan judul yang Bye bye. berbeda. Dah.